Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, kita ketemu lagi di hari ke-14. Di hari ke-14 dalam rangka ngabuburit belajar bahasa Arab. Semoga perjalanan ke-14 ini betul-betul berada di dalam ridho Allah dan berada dalam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam di mana Allah menurunkan Al-Quran dan para malaikat turun pada saat itu. Jadi kita mudah-mudahan terbawa oleh Allah yang mempunyai nilai kualitas kita 1000 bulan. Ya, materi yang akan kita sampaikan adalah tentang i'rab nasab, kelanjutan dari i'rab sebelumnya. Ya, seperti sebelumnya bahwa kita berbicara tentang i'rab rofa, ada ciri-cirinya, ada doma, ada wawu, ada alif, ada nun. Nah, nanti nasab pun begitu. I'rab nasab dan ciri-cirinya. Ciri dari i'rab nasab ada al-fathah, ada al-alif, ada kasroh, ada iya, ada hadzfun nun. Apa? Fathah, alif, kasroh, iya, hadzfun nun. Sekali lagi biar ingat. Ciri nasab ada 5. Fathah, alif, kasroh, iya, dan hadzfun nun. Apa itu hadzfun nun? Yaitu nunnya tidak tampil. Nunnya lepas. Hadzfun itu membuang, nunnya hilang. Dari itu kita mesti ya sedikit memahami pendekatan apa yang disebut nasab. Nasab adalah i'rab atau posisi perubahan akhir kata yang ditandai dengan harkat patah dan penggantinya yaitu alif, kasroh, iya, dan membuang nun. I'rab nasab pada isim ditandai oleh patah, iya, dan kasroh. Sedangkan pada fiil ditandai oleh patah dan membuang nun. Pada isim ditandai oleh patah, oleh iya, dan kasroh. Pada fiil ditandai oleh patah dan membuang nun. Tanda-tanda i'rab nasab. Yang pertama fathah. Fathah kalau bahasa di Jawa Barat itu jabar, yang ujungnya a. Fathah menjadi tanda i'rab nasab pada 3 tempat. 1, pada isim mufrad. Ingat isim mufrad? Isim tunggal. 1 pada isim mufrad. Apa isim mufrad? Isim tunggal. 2 pada jamak taksir. Jama yang tidak beraturan. Kemarin contohnya rijal, contohnya ulama, contohnya hunafa. 1 pada isim mufrad, 2 pada jama taksir. 3 fa'al pada fi'il mudhari shahih akhir. Artinya dalam keadaan fi'il mudhari yang normal, yang masih yakulu umpamanya. Jadi yakula, tayakula itu yang tidak ada wawu, yang tidak ada apa, yang tidak alif maksuroh, yang tidak ada seperti itu. Artinya yang normal itu sahih. Sekali lagi, tanda i'rab nasab 1 fathah. Fathah menjadi tanda i'rab nasab pada 3 tempat. Isim mufrad, jama taksir, fi'il mudhari shahih akhirnya. Bisa atau saya ulangi lagi. Tanda-tanda i'rab nasab, yaitu patah. Patah akan menjadi tanda i'rab nasab pada 3 tempat. 1 pada isim mufrad, pada jama taksir, pada fi'il mudhari shahih akhirnya. Yang kedua alif.
Alif menjadi tanda i'rab nasab pada isim 5. Isim 5 kita sering menyebut asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu bahasa Indonesianya isim 5. Abuka, ahuka, zuka, itu saya berulang-ulang menyebutkan itu. Alif menjadi tanda i'rab nasab pada isim 5. Jadi kadang-kadang abaka. Jadi Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah. Nah, ba ini dalam keadaan nasab. Kalau bi dalam keadaan jar, kalau bu dalam keadaan ropa. Yang ketiga kasroh. Kasroh menjadi tanda i'rab nasab pada jama' muannats salim. Jadi kalau yang biasa-biasa jadi A dalam keadaan nasab, tapi jama' muannats salimah mau dalam keadaan nasab itu atau jar atau khofat itu pasti muslimatin. Kemudian mukminatin pasti itu. Jadi tidak ada mukminata, tidak ada. Ada juga mukminatan kalau mufrad. Ini mah yang ada alifnya, yang jama' muannats salim. Yang keempat, tanda nasab itu iya, huruf ya, yang menjadi tanda i'rab nasab pada dua tempat. Isim tasniyah, isim yang dua. Kemudian yang berikutnya pada jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim itu jama' yang banyak, yang beraturan. Yang kelima adalah membuang nun. Jadi asalnya yaf'aluna, jadi yaf'alu. Yu'minuna, jadi yu'minu. Jadi nunnya hilang. Yaitu pada fi'il 5, yakni fi'il mudhari yang di akhirnya, yang di akhir nun dan huruf mad. Jadi yang panjang jadi pendek. Yaitu pada fi'il 5, yakni fi'il mudhari yang diakhiri nun dan huruf mad. Kita analisa satu-satu. Di surat Kahfi ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Apa nih yang nasab? Yang nasab itu al-kitabah. Kenapa Alkitabah nasab? Karena Alkitabah itu benda yang diturunkan. Alhamdulillah, puji lillahi milik Allah, alladzi yang anzala menurunkan ala pada abdihi hambanya apa? Alkitabah, kitab. Nah, dalam bahasa Indonesia kita sebut objek. Jadi yang turunnya, yang diturunkannya. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Kemudian kalau ini jadi hal nanti diterangkan. Itu jadi A itu jadi ciri nasab pada isim mufrad. Qayyimal yundiro ba'san sadidan. Min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'lamuna sholihati lahum ajran hasanah. Nanti kita urai satu persatu. Kita baca lagi ayatnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna salihati anna lahum ajrun hasanah. Nah, kita analisa. Alkitabah nasab. Nasabnya dengan ciri fathah.
Ini kira-kira terbayang nggak sih? Alkitabah itu nasab. Ini i'rabnya nasab. Cirinya apa? Fathah nih, garis A. Kenapa patah? Karena isim mufrad. Kalau jamaknya kitabah apa? Kutubah atau kutubun atau kutubin. Nah, ini pada isim mufrad. Kenapa? Karena statusnya sebagai maf'ul. Maf'ul itu apa? Objek. Jadi kita analisa Alkitabah menjadi apa? Menjadi nasab dengan ciri fathah karena isim mufrad dan karena sebagai objek bahasa Arabnya maf'ul. Nah, sekarang iwaja. Iwaja itu nasab fathah dengan fathah. Dan kenapa mesti dengan fathah? Karena isim mufrad. Kemudian kenapa juga harus nasab? Karena sebagai objek. Kemudian berikutnya qayyima. Qayyiman. Tapi di sana kalau diwakafkan jadi qayyima. Itu i'rabnya nasab. Ciri i'rab nasabnya dengan fathah. Kenapa fathah? Karena isim mufrad. Tapi kedudukan kalimatnya, strukturnya sebagai hal. Nanti hal juga dijelaskan, hanya barangkali sementara seperti itu. Kemudian liundiro. Liundiro yang jadi topiknya adalah yundironya. Li itu penambahnya. Liundiro juga nasab. Yundiro. Cirinya apa? Dengan patah. Tidak yundiru. Kenapa dengan patah? Karena fi'il mudhari. Kalau dalam isim itu bisa jadi i, kalau ini fi'il mudhari. Kenapa? Karena amil nasib. Jadi atau yang menjadi untuk gitu, agar apa? Liundiro, untuk memberikan peringatan. Baksan itu nasab. Ciri nasabnya fathah. Kenapa dengan fathah? Karena isim mufrad. Kenapa nasab? Karena menjadi struktur kalimatnya sebagai isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Adalah objek. Mudah-mudahan paham nih. Kalaupun belum paham, besok-besok akan paham karena saya menyebutnya berulang-ulang. Ulangi. Alkitabah di ayat yang tadi nasab. Ciri nasabnya fathah. Kenapa dengan fathah? Karena isim mufrad. Kenapa nasab? Karena kedudukan kalimatnya sebagai maf'ul. Kemudian syadidan, sadida. Nah, sadidan juga nasab. Dulu saya katakan Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Muhammadun ropa, Muhammadan nasab, Muhammadin khofad atau jar. Sekarang syadidan. Syadidan itu i'rabnya nasab. Cirinya apa? Cirinya patah dan. Syadidan. Nah, dannya yang jadi ciri. Kenapa dengan patah? Karena isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang tunggal. Kedudukannya sebagai apa sehingga harus nasab? Sebagai sifat. Menyifati kata sebelumnya. Kemudian yang berikutnya juga nasab. Yubashiro. Yubashiro apa ciri nasabnya? Yaitu fathah. Kenapa mesti dengan fathah? Karena fi'il mudhari.
Jadi kenapa mesti nasab juga? Karena statusnya sebagai atap. Liyundiro wa yubashiro gitu. Jadi atap tuh duduk, saya duduk dan melakukan apa? Maka kata kedua dalam bahasa Arab disebut atap pada fi'il sebelumnya. Atap tuh persis Muhammad dan Ahmad duduk dan terlentang, duduk dan selonjor, maka selonjornya itu bentuk atap. Kalau dalam bahasa Arab. Al-mu'minina, mu'minina roba nasab atau jar. Al-mu'minina itu nasab. Ciri nasabnya apa? Iya, mu'minina asalnya mu'minuna ketika roba, tetapi ketika nasab jadi mu'minina. Cirinya apa? Iya. Sebab kalau dengan waw jadi mu'minun. Kenapa ciri nasabnya dengan ya? Karena jama mudzakkar salim. Apa jama mudzakkar salim? Jama yang beraturan, yang jamanya itu dikasih tanda dengan waw nun, ya nun. Kenapa juga mesti nasab? Karena kedudukannya sebagai objek. Objek itu apa bahasa Arabnya? Maf'ul. Ya. Kemudian berikutnya as-solihati. Itu nasab. Tapi cirinya bukan patah atau bukan yang lain. Cirinya dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena sebagai jamak mu'anats salim. Apa kedudukannya? Kedudukannya sebagai maf'ul. Apa itu maf'ul? Objek. Ya. Ajron juga i'rabnya nasab. Cirinya apa? Patah. Kenapa dengan patah? Karena isim mufrad. Nah, kenapa harus nasab? Karena menjadi isim ina. Jadi dalam aturan yang lain ina itu ada isim, ada khobar. Ada isim ina, ada khobar ina. Pokoknya subjek setelah dimasuki ina harus nasab. Kalau ada kata Allahu kemudian didatangi ina, innallaha. Kalau ada kata Muhammadun didatangi ina jadi inna Muhammadan atau anna Muhammadan dan seterusnya. Kita bahas di kesempatan lain. Kemudian hasanan. Hasanan nasab. Cirinya apa? Cirinya patah. Kenapa isinya? Cirinya dengan patah karena isi mufrad. Kenapa juga mesti nasab? Karena dia sebagai sifat. Sifat dari apa? Ajron, hasanan, pahala yang bagus. Kalau ajron atau pahala yang jelek, maka jelek juga sebagai sifat dan seterusnya. Kemudian kita baca di surat Al-Balad ayat 8 sampai 9. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Ainain itu nasab. Cirinya iya. Kalau tidak dalam keadaan nasab atau rofa jadi ainani. Karena nasab jadi ainain. Cirinya apa? Iya. Kenapa? Karena isim dua. Isim dua apa? Isim dua itu bahasa Arabnya musanna. Kenapa mesti nasab? Karena menjadi objek. Apa bahasa Arabnya objek? Maf'ul. Saya mengulang-ulang atau dibulak-balik. Maf'ul objek, objek maf'ul. Musanna dua, dua musanna. Agar teman-teman yang budiman bisa mengerti apa yang disebut musanna, apa yang disebut maf'ul. Kemudian lisanan. Lisanan i'rabnya gimana? Nasab. Kenapa nasab? Karena ada cirinya. Cirinya apa? Patah. Kenapa cirinya dengan patah? Karena sebagai isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim yang satu. Kenapa mesti nasab? Karena tabi atap mengikuti atap sebelumnya.
lisanan. Nah, isa ainain nasab, maka lisanan pun nasab. Kemudian syafatain nasab, tandanya ya, isim musana dan tabi atop seperti lisanan. Kalau yang lisanan cirinya dengan patah, kalau syafatain cirinya dengan ya. Al-Ankabut. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Nah, berulang-ulang kita menyebut jadi asmaul homsah atau isim 5. Salah satu bagian isim 5 itu akho, akhu, akhi. Nah, dalam pergaulan kita sering mendengar akhi. Akhi Ahmad, akhi Muhammad, akhi Husain, akhi Hasan. Nah, itu saudara. Tetapi akhi juga kadang-kadang dalam bacaannya jadi akho, jadi akhu. Kalau akhu dalam posisi menjadi subjek atau mubtada, kalau akho mungkin dalam keadaan menjadi objek, kalau akhi karena dibumbui huruf jar. Yang tampil di sini wa ila Madyana akhahum. Suatu saat kita akan menemukan akhihim. Suatu saat kita akan menemukan akhuhum. Karena di sini jadi akhahum. Nanti kita lihat analisa lagi. Syu'aiban. Kata akhahum i'rabnya nasab. Tandanya apa? Alif. Kalau bukan nasab, tandanya waw akhu atau jar jadi iya. Kata akhahum i'rabnya nasab, tandanya alif, bentuknya isim 5. Isim 5 itu asmaul homsah. Akhahum, dan nanti kita sebutkan. Dan kedudukannya sebagai objek. Kemudian kata Syu'aiban, i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah. Kenapa dengan fathah? Karena isim mufrad. Kedudukannya kayaknya sebagai maf'ul. Ini kepotong, nanti kita lihat ayatnya. Akhahum Syu'aiban. Itu memperjelas kayaknya hal ya. Biar kita nggak usah pusing dulu karena itu mesti dibahas lebih panjang. As-Saff ayat 3. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata maqtan i'rabnya nasab. Tandanya apa? Fathah. Bentuknya isim mufrad. Jadi kalau isim mufrad, tanda nasabnya fathah. Dan kedudukannya sebagai tamyiz. Apalagi tamyiz? Saya bukan, itu penjelasan lah. Indah, kata indah i'rab nasab, tandanya fathah. Bisa jadi indi gitu ya. Tandanya patah, bentuknya isim mufrad dan kedudukannya sebagai dorob makan. Dorob makan itu keterangan tempat. Takulu. Nah, ini asal katanya itu takuluna. Karena ada posisi yang berbeda, jadi nunnya hilang, muncul ada alif. Jadi nanti hilangnya nun akan menjadi ciri nasab. Kata takuluna i'rabnya nasab, tandanya membuang nun. Jadi tidak usah membuang lah, nunnya hilang otomatis karena posisi. Bentuk fi'ilnya fi'il 5 af'alul khamsah yang didahului amin nasib karena posisinya yang yang menjadi nasab. Teman-teman yang budiman, saya mengutip beberapa ayat yang langsung menjadi contoh itu adalah dari ini hahuwa blogspot.com. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon izin untuk kopas dalam kepentingan tayangan ini supaya lebih jelas lagi. Saya berterima kasih karena
sangat dipermudah untuk mencarinya. Sekian dari saya, mudah-mudahan pertemuan kali ini betul-betul bermanfaat dan memberikan gambaran. Kalaupun sedikit agak ini, emang bagi pemula sama sekali paling tidak ada istilah-istilah sudah bisa, ya sudah ada ada mubtada, ada khobar, ada isim, ada khobar dan seterusnya. Jadi itu adalah bagian yang wajar. Nanti insya Allah dalam kondisi tertentu akan nyambung-menyambung ketika membaca ayat, menemukan oh ini mubtada, oh ini jar, oh ini khofad, oh ini nasab, oh ini rofa, dan ini yang lainnya. Teman-teman yang budiman, kita cukupkan sekian. Mari berdoa, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat dan sampai di ujung puasa selanjutnya kita mendapat berkah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.